Oke, halo semua, akhirnya sampai lagi kita di seri game MotoGP terbaru, yaitu di game MotoGP 21 dari Milestone serta Unreal Engine. Dan hari ini kita akan review gimanakah penampilan baru dari serial terbaru terbanyak game MotoGP. Apakah lebih baik daripada seri pendahulunya atau malah justru sebaliknya? Tapi yang pasti di sini yang paling gua suka adalah untuk tema dari MotoGP kali ini, tepatnya untuk tema backgroundnya itu mengikuti dengan warna dari MotoGP di musim 2020. Nah, kalau G21 atau musim kali ini itu warnanya agak beda karena ada sedikit warna perpaduan antara warna biru dan juga warna jingga. Jadi ini masih menggerakkan warna tema dari MotoGP 2020 atau musim lalu. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke menunya, kita bakal disuruh pilih dulu untuk opsi gamma correction, kemudian audio hingga sama kita untuk memilih level kita bermain, apakah level easy, medium atau level hard. Kalau gue sih kayaknya bakal pilih medium aja yang sedang, karena kita nggak tahu nih kira-kira seperti apa tingkat dari kekuatan atau susahnya AI yang ada di game GP21. Ibaratnya kita cari aman aja lah cuy, gitu kan. Nah, sini gue seneng banget, gue bakal ngumumin bahwa kita nggak bakal pakai Race Rio. Jadi hari ini untuk MotoGP karir, maksudnya untuk nantinya di episode karir di MotoGP 21 kita bakal menggunakan si Asep untuk kembali lagi turun balapan. Jadi makanya kita bakal fokus sama Asep aja. Untuk Race Rio nanti bakal kita simpan aja untuk main di yang mana, entah main di Championship atau yang lain. Tapi yang pasti si Asep bakal main di karir cuy. Dan mukanya kita bakal pakai muka yang seperti biasa, The Black Adam gitu kan. Wadidaw, Black Adam apa sih, gak jelas banget. Dan Indonesia tentunya pasti. Jadi ntar gue bakal coba untuk ngerubah juga, ngemoding supaya warna kulit dari si Asep nggak terlalu gelap lah ya. Masa gelap banget cuy. Ya kali seorang 2 kali juara dunia nggak ada modal buat oplas gitu kan. Waduh, parah banget dah. Sampai lagi kita di menu kali ini teman-teman game GP21, dan kita bakal coba untuk masuk di quick mode. Kita bakal coba apakah ada kelas Red Bull Rookies Cup, karena kalian banyak minta untuk kita gabung sama Red Bull Rookies Cup dulu sebelum kita masuk di kelas Moto3 seperti awal mula para pembalap di MotoGP. Dan ternyata di sini hanya ada 6 kelas. Yang pertama ada kelas MotoGP official, Moto2 official hingga Moto3 official. Juga ada kelas dari para legendary, yaitu untuk kelas 800cc di kelas 4 tak, kemudian juga yang kelas 4 tak 990cc, kemudian juga yang di 500cc dengan kelas 2 tak eranya Mick Dohancu. Jadi di sini belum ada penambahan seperti tahun lalu di game G20, nggak ada Red Bull Rookies sama kelas Moto E. Kayaknya nanti bakal nyusul sih. Hari ini ada Juan Mir yang menjadi pembalap paling pertama sebelah kiri dengan level tim performa 100%, tinggi banget ya. Disusul Marquez, Honda, kemudian ada Yamaha, kemudian ada juga KTM Factory, Ducati Factory, ada juga Petronas SRT dan juga KTM Tech 3. Tapi yang paling gue pengen coba nanti kita buka balapan menggunakan Jorge Martin, soalnya dia lagi mencolok banget penampilannya di musim kali ini. Bahkan dia malah ngetiin sama si Tito Rabat cuy, gara-gara nggak bisa balapan. Soalnya kan kemarin si Jorge Martin waktu di GP Portimao sempat crash yang cukup parah juga, sehingga dia nggak bisa untuk ikut balapan di GP selanjutnya. Untuk kelas Moto2 di sini ada Sky Racing yang sebelah kiri dengan Marco Bezzecchi menjadi pembalap utama dengan performa tim yang sangat tinggi. Kemudian disusul oleh Carlos Sainz juga, dan juga ada Sam Lowes di Mark VDS Racing. Yang pastinya di sini kita udah ada Mandalika, meskipun helmnya si Masbo itu belum diupdate. Soalnya di sini kayaknya emang lagi-lagi yang paling gak gue suka dari Milestone adalah dia ngebikin game itu kayak setengah-setengah. Jadi padahal udah dikasih jarak setahun, kok nggak ya dibenerin fix in gitu kan. Padahal juga kemarin kan udah balapan 3 seri, udah 3 kali balapan hingga seri Portimao, tapi nggak tahu kenapa si Milestone belum nyelesain semua updatean warna livery, baik itu helm, wear pack hingga motor. Jadi sangat-sangat disayangin. Padahal sebenarnya sih si seorang model juga bisa ngebantu update, cuman itu kenapa si Milestone kayak malas banget kan untuk ngembangin, istilahnya kayak untuk nyempurnain awal mula perilisan gamenya. Mungkin si Milestone lagi fokus sama game Hot Wheels ya, mungkin aja. Soalnya biasa kalau udah paling update itu di sini pasti ini untuk profil dari para pembalap nggak bakal ada yang pakai helm. Ini BTW si Andy Farid kok performanya tinggi banget ya, ada di angka 90. Nggak sesuai sama realnya. Soalnya kan nggak tahu kenapa, pokoknya pasti di sini si Andy Farid semoga nanti di musim kali ini bisa lah minimal untuk masuk podium meskipun agak susah gitu kan. Dan untuk kelas legend di sini, untuk kelas historical pembalapnya masih sama dengan yang versi terdahulu yaitu di game GP20.
Jadi nggak ada perubahan kecuali jadi si Milestone yang tadi baru gue lihat dia tuh nyelipin satu DLC yang cukup unik, yaitu DLC kumpulan livery spesial ya. Jadi termasuk dari Lorenzo yang pakai seragam Astron hingga yang lainnya, itu benar-benar unik banget sih. Tapi ntar gue bakal coba aja kalau udah beberapa kali balapan supaya lebih nyaman aja ngendarain dari motor yang ada di game GP20, termasuk fisiknya juga. Masuk ke opsi trik sini ternyata udah ada Portimao, jadi udah nggak ada Brno, yang mana Brno udah dipindah ke historical. Jadi hal ini Portimao yang masuk nggantiin si Checo, cuman si Portimao digeser ke seri keempat setelah USA. Tapi ini kan kalender yang awalnya yang secara resminya cuman sebelum ada beberapa kejadian yang lalu di mana ada kejadian kebakaran, kemudian juga ada masalah Covid, makanya nanti di karir ini kayaknya ada dua opsi pilihan kalender. Kita bisa menggunakan kalender yang resmi kayak gini, juga ada kalender yang opsi kedua yang mana kita bakal balapan 2 kali di Qatar dan lanjut di Portimao, kemudian di Jerez. Dan untuk sirkuit dari historical cuma ada 3 aja, itu ada Checo, kemudian Donington Park, dan juga ada USA atau Laguna Seca. Tapi sayangnya di sini kenapa sih Master nggak ngebikin DLC sirkuit kayak yang di musim 2016? Ada Pakisa, ada juga sirkuit yang lainnya yang emang paling menarik banget buat dimainin. Sekaligus kita merasa nostalgia dengan sirkuit tersebut, dimana itu adalah era yang paling seru untuk duel eranya si Sergio Bernal dan juga Valentino Rossi. Nah ini nih yang paling gue bingung tuh, dulu kan Sebastian sempat ngeluarin untuk tutorial ya di awal mula kita main game. Nah di sini ternyata dia ngeluarin lagi setelah sekian lama dia nggak ngeluarin menu tersebut. Jadi hari ini kita udah dikasih lagi untuk menu tutorial untuk kita belajar gimana caranya kita untuk mengkontrol motor hingga PC kita supaya lebih nyaman dan nggak sampai ada yang salah. Nah kayaknya kalau kita udah ngebahas soal beberapa menu tadi, kayaknya nggak afdal kalau kita nggak ngebahas soal customize, termasuk pilihan opsi helm. Jadi selain menjadi pelindung kepala, itu juga menjadi sebuah seni yang kita gunakan untuk kita semakin semangat balapan. Apalagi kalau udah pakai helm modenya si Zoe sama si AGV, itu udah paling keren banget dah pokoknya. Nah kali ini new project ternyata di sini udah rata-rata sih udah pakai helm yang versi terbaru kecuali HJC. Jadi dari sini masih menggunakan seri dari Arapa 11. Ini udah lama banget, udah dari tahun 2015 dan masih belum diupdate hingga yang versi terbaru yang dipakai sama si Andre None. Tapi misalnya si Andre, ih gokil, ini Zoe udah dirubah. Makin runcing loh ini. Ini kayaknya Zoe versi Xperia 3, cuman tuh udah dibenahi. Yang kemarin tuh dia bentukannya nggak kayak gini cuy. Bentukannya tuh bener-bener bulat banget dan nggak ada runcing-runcingnya. Ini asli keren banget cuy. Sebenarnya sama tipe dengan yang di game GP20, cuman itu bentukannya 3D-nya beda banget. Ini lebih aerodinamis. Kayaknya Milestone udah ngedengerin untuk keluh kesah dari penggemar fans dari helm Zoe. Ya syukurlah sih. Nah untuk MT helmnya si Pedro Acosta udah ada juga. Pasti di sini kita bakal pakai aja untuk gunakan helm Zoe. Soalnya gue paling seneng banget kalau udah pakai Zoe yang model bentukannya kayak gini, yang udah mulai aerodinamis. Nggak kayak yang di game GP20. Soalnya aneh aja sih kalau Zoe helmnya kayak masih agak bulat gitu kan. Tapi sebelumnya kita bakal coba untuk ganti dulu beberapa apparel, termasuk glove, kemudian sepatu juga. Soalnya kita harus nyesuaiin sama warna dari si asap, yaitu warna kuning, nyesuaiin dengan versi dari waktu karir GP20. Kalau helmnya pasti masih dengan Zoe, cuman kita pakai warna apa ya bagus ini? Mana sih Zoe kok nggak ada? Tunggu, kita cari dulu. Kayaknya nggak mungkin nggak ada Zoe di sini cuy. Ini array spoilernya kayak konde banget dah. Oke, mana sih Zoe kok nggak ada dari tadi? Ini X-Lite. Oh ini dia, ternyata ini BTW warna di kolomnya sama warna aslinya itu beda ya. Tapi ya pasti bakal tetap kita ganti juga dengan motif dari kreasi kita sendiri. Nggak mungkin pakai kreasi dari bawaan standaran pabrik cuy. Tapi untuk awal ya nggak apa lah ya, kita pakai aja untuk helm yang motif dari standaran pabriknya itu warna kuning. Mana sih tadi kuning? Nah ini nih. Untuk nomor kita pakai aja nomor 2 seperti biasa. Cuma di sini kita masih pakai nomor yang bawaan dari gamenya. Kita masih belum bisa ngemodif, soalnya sayang banget sini nggak ada fitur untuk mengimpor stiker dari yang pernah kita pakai di seri MotoGP sebelumnya. Kita bakal bikin lagi baru pasnya dari setiap tahun. Jadi padahal kita kerjanya tuh berkali-kali untuk ngedesain sesuatu yang sama aja, nggak ada perubahan. Nah di sini untuk
lututnya kita pakai sliding padnya pakai warna kuning aja, sesuai juga. Dan untuk riding style kita bakal lihat nih kira-kira manakah yang cocok, apakah gaya dari Valentino Rossi atau malah dari Marc Marquez atau malah old school. Tapi kayaknya pakai si Rossi aja ini lebih enak dipandang, lebih balance, cuman masih dalam kategori rapet untuk masuk ke aspal cuy. Kalau semuanya menu udah diberesin, udah dibahas, kita bakal langsung masuk ke sesi latihan untuk fisiknya. Kira-kira seperti apakah penampilan dari Asep dengan Yamaha YZR M1 yaitu Monster Energy yang udah menang 3 kali berturut-turut ya pastinya. Jadi hari ini kita bakal latihan, melakukan perubahan, kita melakukan pemanasan sekaligus adaptasi dengan fisik baru. Nah di sini kita bakal pakai Sepang aja Malaysia, soalnya banyak banget yang pakai Portugal, banyak yang pakai sirkuit lainnya, tapi yang pakai Malaysia atau Sepang itu nggak ada. Kayaknya baru kita aja sih. Itu kita pakai aja tuh Sepang Malaysia untuk latihan di sini. Dan untuk race option di sini lapnya kita pakai 5 lap aja. Dan untuk difficulty-nya EA kita pakai yang angka 100 supaya nggak terlalu mudah. Wih, sombong banget dah. Untuk meta kita pakai yang clear pastinya. Dah, ini BTW starting position bisa dirubah ya. Jadi kita nggak perlu capek-capek kualifikasi untuk bisa nentuin posisi dari start kita. Tapi kayaknya untuk fitur quick mode aja. Kalau untuk karir kayaknya nggak mungkin ada, soalnya kan karir biasa emang kita harus fix resmi ikut kualifikasi, nggak boleh nggak ikut. Betul, sorry banget, hari ini kita nggak bakal rest dulu, kita bakal coba untuk latihan dulu di kualifikasi. Jadi yang semula kita udah nentuin posisi start ya, tapi kita bakal coba untuk kualifikasi. Tapi ini menjadi ajang kita untuk latihan fisik, untuk pengenalan fisik baru dari serial game MotoGP. Untuk grafik gak usah kita komentarin ya, soalnya kalian udah lihat sendiri gimana penampilan dari jauh-jauh hari, gimanakah perubahan dari serial G20 hingga saat ini di game GP21 ya, bener-bener beda banget. Dan seperti biasa, seperti yang kalian katakan bahwa ini grafiknya mirip sama Red 4. Kita langsung aja masuk ke track, kita bakal coba untuk lakuin flying lap untuk pengenalan kira-kira seperti apakah fisik terbaru dari serial MotoGP 21. Apakah lebih enak atau malah sesuai dikendaliin, yang mana ini juga kan merupakan musim pertama kita untuk menggeber Yamaha di 2021. Dan Pistar ini dia berhasil Asep bersama Yamaha YZR M1. Dan buat informasi aja sebenarnya itu si Milestone ini dari kata orang yang cukup terpercaya dari beberapa kalangan orang-orang dekatnya si Milestone. Nah katanya itu tiap tahun fisik dari game balap atau semua game yang ada di Milestone itu nggak bakal memiliki fisik yang sama. Jadi dari tahun ke tahun itu fisiknya bakal beda terus. Tapi itu menjadi satu hal yang cukup menarik, soalnya kan kita nggak bakal bosan karena kita lagi mempelajari fisik yang baru di setiap serinya. Kali ini pertama kali kita menggunakan MotoGP 21 yang sangat keren banget. Ini grafiknya keren, cuman ya itu tadi untuk bagian awan sama langitnya bener-bener ngejreng banget cuy. Oke, high speed corner. Ini kita nggak bisa ngerasain terlalu dalam, soalnya kita masih baru pertama kali masuk ke track. Untuk pengereman, ini nggak tahu kenapa rem belakang kalau kita pencet sedikit tuh berfungsi, cuman tuh bakal ngebuat ban kita langsung nge-sliding. Agak mirip Red 4, cuman karena emang di sini untuk getarannya kerasa banget, makanya kita kayaknya agak kagok sih nih. Soalnya dari kemarin tuh di game G20 kita main tuh balapan, untuk efek getarnya nggak terlalu keras, tapi ini bener-bener kerasa banget cuy. Ambil crash. Kalem cuy. Oke, malah keluar track. Ya ampun, baru awal mula kita masuk ke tracknya malah udah keluar track. Ini kayaknya karena emang kita agak takut. Gue agak takut untuk ngelakuin net braking karena terlalu kebiasaan net braking. Makanya di sini kita nggak terlalu berani karena kita nggak tahu apakah rem depan ini benar-benar berfungsi dengan baik atau malah bisa bikin orang crash. Malah lebar. Ini kayaknya perlu beberapa kali balapan supaya kita bisa paham nih kira-kira seperti apakah fisik terbaru dari MotoGP 21. Nanti kita coba untuk ngerem light braking dan kita bakal menggunakan rem depan aja. Kira-kira apakah rem depan bakal berfungsi full kayak di Red 4, yang mana kita nggak perlu pakai rem belakang. Kalau misalkan kita bisa guna rem depan dan tanpa khawatir crash dan bisa langsung berhenti motornya tanpa harus crash, itu bakal enak banget sama kayak Red 4. Cuman kalau nggak bisa, kayaknya ini fisiknya beda banget sama Red 4 cuy. Kita coba di sini. Kita bakal braking dan kita bakal tarik tuas rem depan. Bisakah kita berhenti dan malah stopi dong? Oke. Dan ternyata bener nggak bisa. Ternyata ini beda banget sama Red 4, yang berarti rem depan itu beda jauh sama Red 4 cuy. Dan ini dia manual respon yang paling kalian tunggu untuk. Lah itu ngapain tadi kok tiba-tiba langsung naik motor? Kayaknya by retriever atau
manual respawn cuman ada sama player doang, bukan sama AI. Wah, nggak adil nih. Nggak bisa nih. Wah, nggak adil cuy. Tapi nggak, wah itu ada crash juga. Ini kok 2 kali orang crash di final corner cuy, gokil sih. Tadi sempat sama tadi kayaknya si Luka Marini kan. Mana mereka nggak pakai manual respawn lagi kan, cuman player doang yang pakai manual respawn. Jadi seperti yang melihat tadi, ternyata di sini untuk pengeremannya beda banget sama Red 4 dan juga MotoGP 20. Jadi yang biasa kita di tempat ngerem depan tanpa harus khawatir crash karena emang pakem banget dan mulus banget, tapi di sini nggak bisa. Jadi seperti dengan yang gue tadi, dimana si Milestone tuh nggak bakal bikin basic yang sama dari tiap masing-masing gamenya, dari tahun ke tahun tuh nggak bakal sama, makanya kita bakal terus beradaptasi dengan fisik baru dari Milestone. Oh my god, ini keren sih. Angle kamera juga ngikutin dimana kita malah crash. Jadi angle kamera ngikutin kita dimanakah gerakan dari motor. Misalkan tadi kita cukup nge-sliding ke kiri dan cukup terang ke belakang, angle kamera juga ngikutin laju dari pantat motor kita cuy. Keren kan? Dah. Ini ngambil dari mana dah? Loh, kok bisa gitu ngambilnya? Kok bisa gitu ngambilnya? Kenapa nggak dari sisi kanan tadi? Maksudnya ngambil dari atas kan? Malah ngambilnya ditarik cuy. Kuat banget. Jadi AI-nya apa playernya kita kuat banget ya. Ngangkat motor segede gini, seberat ini kok bisa sendirian. Bahkan Marshallnya nggak ada. Padahal kalian kan banyak juga yang minta untuk ngehadirin seorang Marshall agar bisa ngebantu player kita yang lagi crash. Kan. Wah, kita perlu beradaptasi lagi dan belajar di sini. Kayaknya harusnya bakal kita pakai nanti aja di next video kayaknya ya. Di sini kan kita masih beradaptasi dengan basic yang baru. Oke, kita coba lagi untuk melakukan lane braking. Bisakah kita untuk pengereman seperti di Red 4 atau malah makin emang nggak beda? Supaya makin jelas cuy, ini gimana basicnya sebenarnya. Ini dia menuju first corner. Putaran kedua, kita tarik tuas rem, kita hard braking. Hati-hati, jangan sampai crash. Dan ternyata kita berhasil masuk malang lebar, kita malah crash juga. Ya pokoknya ini basicnya udah basicnya MotoGP banget, cuman ya pasti beda sama yang seri sebelumnya. Jadi kesama kalau gitu kayaknya kita langsung aja untuk mengakhiri video kali ini. Kita bakal nanti restnya besok aja di video selanjutnya, karena ini kita masih pengenalan lagi. Kita masih pengenalan sekaligus ngebahas beberapa perubahan tadi di update menu sama beberapa helm yang ada cuy. Jadi kalau gitu thank you nonton, sampai ketemu di next video dan oke, bye, ciao.